kembali lagi dengan aku, Lolita. DMS. Jadi kali ini aku akan membahas tentang prasinema atau awal mula sinema pada tahun 1833 hingga 1894. Nah, siapa nih yang penasaran? So, let's start guys. Sebagian besar sinema berevolusi dari pertunjukan lentera ajaib. Nah, pertunjukan lentera ajaib menggunakan lensa kaca dan sumber cahaya yang persisten untuk memproyeksikan gambar dari slide kaca ke dinding. Lalu, kalian tahu nggak sih kalau slide kaca tersebut awalnya dilukis sama tangan loh? Namun, pada abad ke-19, karena munculnya fotografi, maka sebagian besar mulai digantikan oleh fotografi. Lalu, pada tahun 1833 terdapat Joseph Plateau yang memperkenalkan prinsip animasi stroboskopik dengan fantaskopnya atau lebih dikenal dengan phenakistoskop. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih phenakistoskop itu? Phenakistoskop yaitu sebuah alat animasi yang sederhana yang terbuat dari sebuah cakram kertas yang berisi beberapa bingkai yang diputar dengan kecepatan tertentu sehingga menimbulkan efek animasi. Selain itu, phenakistoskop juga menjadi pengaruh besar bagi perkembangan film dan animasi, dan juga menjadi inspirasi bagi penemu-penemu lainnya. Seperti 1 tahun kemudian terdapat ilmuwan lain yang bernama William George Horner yang menciptakan zoetrope. Nah, kalian pasti penasaran juga kan, apa sih zoetrope itu? Zoetrope yaitu alat yang menghasilkan gambaran atau ilusi akibat pergerakan cepat pada gambar yang statis. Nah, pada tahun 1849, Plateau kembali memiliki ide dan menyarankan untuk menggunakan teknik stop motion. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih stop motion itu? Stop motion yaitu sebuah teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak dengan sendirinya. Nah, pada tahun 1850-an juga banyak peneliti yang melakukan atau menciptakan hasil-hasil terbaiknya, namun tidak terlalu berhasil. Nah, jadi kita langsung skip bahas di tahun 1878. Nah, pada tahun 1878 terdapat Edward Muybridge yang menggunakan deretan lusin kamera untuk merekam kuda yang sedang berlari. Dan hasil rekaman tersebut cukup mengejutkan dunia loh. Lalu hasil rekaman itu diterbitkan dengan nama The Horse in Motion. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kok bisa sih rekaman tersebut mengejutkan dunia? Nih, aku kasih lihat rekamannya. Nah, itulah hasil rekaman dari The Horse in Motion. Dan karena The Horse in Motion itu pula, banyak orang mulai mengolah dengan teknik kronofotografi dan mencoba menghidupkan serta memproyeksikan hasilnya. Selanjutnya, pada tahun 1887 terdapat Ottomar Ernst yang sukses banyak berkat electrotachiscope-nya. Nah, kalian juga pasti penasaran kan? Apa sih electrotachiscope? Electrotachiscope yaitu sebuah perangkat yang digunakan untuk menampilkan gambar bergerak dengan menggunakan teknologi listrik.
Elektrotouchscope juga bekerja dengan menggunakan serangkaian gambar yang diproyeksikan secara berurutan dengan kecepatan tinggi untuk menghasilkan ilusi gerakan. Nah, pada akhirnya di tahun 1894 sudah mulai banyak orang yang memproyeksikan gambar mereka pada layar besar. Nah, itulah awal mula sinema di tahun 1833 hingga 1894. Semoga kedepannya dunia sinema lebih berkembang dan lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk terus menghargai hasil karya para sinema di Indonesia maupun di luar negeri. Dan dadah semuanya, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like, oke? Bye-bye.